Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita hari ini memasuki lagi bulan yang baru di bulan Agustus. Kita mohon selalu pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Dan renungan ini merupakan refleksi daripada Gema GKY. Kiranya Tuhan memimpin kita, menyertai kita. Dan selalu mengingatkan saudara, baca Alkitab, baca Gema, dan juga mendengarkan renungan ini dengan baik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan pimpinlah kami, karena tanpa firman Tuhan kami lemah. Dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami. Renungan hari ini boleh menguatkan kami, bahkan menjadikan kami orang yang lebih teguh di dalam Tuhan. Berkati firman yang kami akan renungkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sama-sama akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Tapi saya hanya akan membacakan 3 ayat yang pertama saja. Ya, nanti saudara baca sendiri ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara sekalian, kisah di dalam 1 Raja-Raja 19 ini sangat membingungkan. Karena di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 kemarin, kita baru menyaksikan kedahsyatan Tuhan yang mengalahkan dewa Baal. Elia, seorang diri saudara, dengan gagah perkasa menang di dalam peperangan melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyria. Seluruh rakyat saudara di akhir daripada pertandingan itu menyaksikan kemenangan ada di pihak Tuhan. Seluruh rakyat akhirnya berseru, "Tuhan, Yahweh, dialah Allah." Namun saudara, betapa terkejutnya ketika kita melihat Elia ketakutan dan melarikan diri ketika mendengar bahwa Isabel besok akan membunuhnya. Seorang nabi yang baru saja mengalami sendiri kuasa daripada Tuhan berubah saudara demikian drastis menjadi seorang yang pengecut, bahkan sampai ingin mati. Namun saudara, kita melihat bahwa di dalam ketakutannya ini Tuhan tidak meninggalkan akan Elia. Tuhan menolong dia dengan melalui malaikat yang memberikan Elia makan dan minum. Dan saudara, Tuhan kemudian bertanya Elia 2 kali dengan pertanyaan yang sama. "Elia, apakah kerjamu di sini? Hai Elia." 2 kali saudara di dalam ayat 9 dan ayat ke-13. Dan Elia menjawab pertanyaan Tuhan juga dengan jawaban yang sama 2 kali. Elia berkata, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, alam semesta, Allah alam semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Elia, sebenarnya Tuhan ingin Elia merenungkan sebagai seorang nabi, apa yang Elia kerjakan.
Apa tujuan dia, hidup dia sebagai seorang pelayan? Kalau yang dia kerjakan adalah pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan, maka Elia haruslah mengandalkan pertolongan daripada Tuhan di dalam segala hal. Dia baru saja menang dalam pertandingan yang luar biasa dengan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Namun saudara, ketika mendengar ancaman daripada Isabel, Elia tiba-tiba melupakan akan pengalaman dia yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Elia melupakan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia fokus pada kekuatan diri sendiri. Dia khawatir dengan ancaman daripada Isabel. Namun saudara, kita lihat bahwa Tuhan sekali lagi datang menguatkan akan Elia. Setelah Elia memberitahukan akan segala pergumulannya, bebannya, ketakutannya, Tuhan datang menolong. Tuhan berikan bantuan dikala dia sedang lemah. Tuhan mengatakan dia harus mengurapi 2 orang raja yang akan kemudian menolong dia berperang. Dan juga mengurapi seorang nabi yang akan membantu dia, yaitu Elisa. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus, seringkali kita sangat kuat, sangat beriman. Namun ada kalanya kita takut, kita lemah, kita gentar. Ada kalanya di dalam pelayanan kita sungguh-sungguh kita bersandar kepada Tuhan, saudara. Namun ada kalanya kita meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan mampu? Dan kita merasa sendiri. Kenapa saudara? Karena pada saat itu kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, mari di dalam semua pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan kita, kita mengikut Tuhan. Kita harus selalu ingat tujuan hidup, tujuan pelayanan kita. Dari mana datangnya hikmat, kemampuan, dan kekuatan yang kita miliki. Teruslah berfokus kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan Yehova, Dia adalah Allah yang sejati. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mampu menolong engkau di dalam segala pekerjaan dan pelayananmu. Ketika kita lemah, jangan give up, saudara. Jangan menyerah. Kita tetap bersandar, tetap berharap kepada kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani hari lepas hari yang penuh dengan tantangan ini. Tantangan di dalam iman, tantangan di dalam akan pekerjaan, tantangan di dalam kehidupan keluarga. Begitu banyak tantangan. Tetap beriman, tetap teguh. Nantikan pertolongan daripada Tuhan. Mari saudara, kita benahi hidup ini dengan firman yang kita dengarkan hari ini. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, tolong kami dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam iman kepercayaan kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Namun seringkali di dalam hidup kami ini ya Tuhan, kami menjadi lemah. Kami menjadi ragu akan penyertaan dan kuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan, di dalam kelemahan kami, jangan tinggalkan kami. Kami tetap memegang erat tangan Tuhan. Tuhan tetap menuntun, bahkan menggendong kami ya Tuhan. Ketika kami berat, tidak mampu berjalan seorang diri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan berkati saudara. Tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan.